Gizi SPPG Pangauban di Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat kehilangan uang hingga 1 miliar rupiah karena diduga jadi korban phishing atau penipuan digital. Akibat kejadian itu, SPPG itu tidak bisa beroperasi menyalurkan makan bergizi gratis MBG. Hingga Kamis siang, SPPG ini masih berhenti beroperasi menyalurkan makan bergizi gratis. Kasus ini bermula saat Kepala SPPG Pangauban berinisial MC hendak transaksi melalui aplikasi BNI Direct. Kemudian saat hendak masuk ke sistem, lalu sistem meminta agar kata sandi diganti. Pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, berharap SPPG miliknya bisa segera beroperasi lagi saat ini kasus ini sudah dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Tidak hanya stop menyalurkan MBG, puluhan pekerja juga kehilangan pekerjaan. Sampai sekarang belum ada tahap untuk penyidikan dan belum ada tahap program ini sampai kapan, sampai berhentinya. Untuk dampak ini berarti dari hari Senin gitu ya, dari hari Senin kemarin, ya mungkin dari Sabtu ya, karena kan hari Minggu kita udah mulai proses, udah mulai pegawai udah mulai datang gitu ya. Tapi dengan adanya masalah ini terpaksa kita berhenti. Nah, Saudara, untuk mengetahui informasi terkini kasus raibnya uang 1 miliar di Bandung Barat, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Vida Alatas dan juru kamera Reza Pratama di sana. Selamat pagi, Vida. Bisa Anda jelaskan bagaimana dengan kondisi SPPG di sana? Apakah masih berhenti beroperasi? Ya, Lintang, sampai hari ini artinya sudah memasuki hari ke-6 di mana SPPG Pangauban ini berhenti beroperasi untuk kemudian memproduksi makan bergizi gratis bagi seluruh penerima manfaat yang totalnya ada 3.200 penerima manfaat di Kecamatan Batu Jajar, baik itu siswa tingkat SD hingga SMA. Kami pantau hingga hari ini memang belum ada aktivitas dan kalau biasanya di SPPG yang berlokasi di Kecamatan Batu Jajar ini dipenuhi oleh pegawai, ada 53 pegawai, Lintang dan juga saudara, atau pegawai atau volunteer begitu ya, yang kemudian bekerja di sini untuk kemudian memproduksi MBG, dan hari ini tidak ada aktivitas sama sekali. Memang kami tadi juga sempat berbincang dengan Kepala SPPG begitu ya, yang menyebutkan bahwa memang hingga saat ini pihaknya masih menunggu proses dari pihak kepolisian, dalam hal ini adalah Barreskrim Polri, untuk kemudian segera menindaklanjuti kasus ini, di mana sebelumnya Lintang dan juga saudara pada tanggal 31 Oktober Kepala SPPG di SPPG Pangauban Kecamatan Batu Jajar ini diduga kemudian terkena penipuan digital saat akan bertransaksi dari aplikasi salah satu bank BUMN begitu ya. Dan pasca kejadian tersebut memang yang saat ini tengah dilakukan ini adalah pelaporan ke pihak kepolisian, dalam hal ini Barreskrim Polri, dan informasinya Lintang dan juga saudara, per minggu depan laporan ini akan naik ke tahap penyelidikan dari Barreskrim Polri, dan sampai saat itu memang belum ada aktivitas yang dilakukan hingga saat ini, Lintang. Vida, jadi berapa sekolah yang akhirnya tidak mendapatkan MBG? Apakah itu artinya sambil menunggu penyelidikan polisi ini, pihak sekolah atau penerima manfaat tidak mendapatkan makan siangnya begitu? Betul, Lintang, karena kalau kita melihat SPPG Pangauban ini adalah masih merupakan satu-satunya SPPG yang beroperasi di Kecamatan Batu Jajar. Kalau melihat datanya, Lintang dan juga saudara, di Kecamatan Batu Jajar ini ada total estimasinya sekitar 8.000 penerima manfaat siswa, baik itu dari tingkat SD hingga SMA. Tapi memang selama ini yang baru mengcover dari 8.000 penerima manfaat ini adalah SPPG Pangauban, di mana baru mengcover sekitar 3.200 dan juga baru beroperasi memang selama kurang lebih 1 minggu begitu, Lintang dan juga saudara. Dan dengan kemudian adanya kasus ini sehingga SPPG ini tidak bisa memproduksi MBG,
Itu artinya paling tidak di Kecamatan Batu Jajar atau dalam satu Kecamatan Batu Jajar, para penerima manfaat yakni siswa dari SD hingga SMA ini tidak bisa mendapatkan MBG hingga hari ini. Tadi kami juga sempat memeriksa begitu ya ke SMPN 2 Batu Jajar, dan memang itu yang terjadi. Lintang dan juga saudara, para siswa paling tidak sudah sekitar 5 hari begitu ya, dari hari Senin hingga hari ini hari Jumat ini tidak didistribusikan makan bergizi gratis. Banyak kemudian siswa yang mengeluh begitu ya, karena sebelumnya mereka selalu mendapatkan manfaat yakni MBG di setiap harinya. Dan tentunya harapannya dari kasus ini bisa segera terselesaikan sehingga para penerima manfaat ini bisa kembali menerima makan bergizi gratis. Lintang. Baik, kita masih menunggu penyelidikan polisi untuk kasus ini sehingga para penerima manfaat bisa kembali merasakan makan bergizi gratis. Terima kasih Fida Alatas dari Bandung, Barat, Jawa Barat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi. Hari ini, polisi mengumumkan hasil gelar perkara kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Polisi juga mengumumkan ada 8 tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Jokowi. Siswa SD kelas 4 di Boyolali, Jawa Tengah